Oh ya. Silakan Mas Afrizal. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk presentasi hari ini. Ya, kami dari kelompok yang terakhir ataupun kelompok 6 yang berakundakan saya Aurelia Barapriana, kemudian teman saya Rum Eka Mursari, kemudian Sinta Meljasari, dan yang terakhir Arjun Deni Setiawan. Jadi kelompok 6 kali ini akan membahas tentang perennialisme. Nah, apapun itu perennialisme itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, silahkan Saudara Eka. Saya berikan. Oke, ayo sih langsung next slide please. Cinta. Itu sudah aku next slide. Gak kelihatan, Po. Enggak, kamu aja yang bacain, nggak apa-apa sih. Sempat tuh stuck di perennialisme awal. Yang lain kelihatan nggak? Nih, Punya aku nggak kelihatan nih. Yang lain kelihatan? belum. Padahal udah aku share. Udah di pengertian. Bentar, tak stop aja. Ulang. Aku cuma lihat fotonya Adnan, Hani, Nadia, Petronella. Sabar Mas Aul. Baru ini mau share lagi. Kok malah ini? Malah ke ini ya. Bentar ya, sabar. Udah kelihatan? Halo? Masih belum ya punya aku ya? Oh, udah. Oh ya, silakan. Aku tak unmute. Mas Afrizal, silakan. Oke, jadi itu tadi ya. Oke, baik. Jadi saya dapat yang pengertian dari perennialisme, yaitu filosofi pendidikan yang berpusat pada guru yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran universal. Untuk memperjelas perennialisme, menyarankan bahwa fokus pendidikan harus pada ide-ide yang telah bertahan selama berabad-abad, yakni yang meyakini bahwa ide-ide tersebut relevan dan bermakna saat ini seperti ketika mereka ditulis. Nah, filosofi pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk hidup dengan mengembangkan kualitas intelektual dan moral
mereka melalui penekanan pada pengetahuan dan makna pengetahuan. Melayani untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pencarian mereka akan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan tanggung jawab melalui alam. Seperti itu. Kemudian lanjut, Mbak. Next aja. Halo, Mbak Sinta. Udah aku next, Jal. Nggak kelihatan di situ lagi. Ya udah, saya lanjutkan aja ya, karena mungkin di tempatnya Abriza nggak kelihatan. Jadi peran dari di dalam filsafat perennialisme itu, pertama itu ada peran guru. Nah, peran guru dalam filsafat perennialisme ini adalah filosofi yang berpusat di mana guru kurang mementingkan minat siswa yang lebih mentransferkan pengetahuan dari ke generasi yang lebih tua ke generasi lebih muda. Jadi ini peran guru itu mentransferkan ilmu dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Nah, di sini guru akan lebih memfokuskan pada pentingnya membaca dan menggunakan pelajaran membaca. Nah, yang didasari oleh poin moral. Selanjutnya, itu kurikulum dan metode. Perennialisme itu adalah kelas dan kurikulum. Tadi sebelumnya dijelaskan bahwa perennialisme itu lebih mengkaitkan kepada kebutuhan alam. Nah, di sini kurikulum akan berfokus pada literasi budaya. Nah, menekankan pertumbuhan siswa dalam mempertahankan disiplin ilmu. Mereka menekankan belajar pada membaca. Seperti yang tadi, peran guru dalam filsafat perennialisme ini lebih memfokuskan pada pentingnya membaca. Iya, gimana Mas Aul? Selanjutnya itu ke contoh. Ke contoh dari perennialisme. Nah, contoh dari filsafat pendidikan perennialisme itu lebih kepada penerapan sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah. Nah, kalau teman-teman sekalian ada sekolah Muhammadiyah itu merupakan contoh dari penerapan filsafat pendidikan perennialisme. Jadi sekolah yang berbasis pada agama, bukan hanya agama Islam, juga bisa agama non-Islam seperti sekolah Kristen ataupun pesantren. Nah, seperti itu contoh dari perennialisme tadi.
lebih mengedepankan ilmu agama. Jadi contohnya seperti itu. Nah, sudah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo, apa kurang jelas tadi? Sudah jelas, mungkin bisa langsung dilanjut kembali gitu. Iya. Ada yang ingin ditanyakan terkait tadi yang dijabarkan dari kelompok 6? Ada yang ingin bertanya? Mungkin Mbak Dewi ada yang ditanyakan? Mas Aul, siapa lagi? Adnan aja, Adnan. Oh iya, Mas Adnan, boleh. Adik. Ya, saya boleh. Ya, monggo Mas Adnan. Adik tingkat juga boleh, nggak apa-apa, nggak perlu malu. Cepat aja ya, yang aku reconnect tadi soalnya. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oh, Ya, saya. Oh, Adnan, Yonan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekolah dapat apa tadi istilahnya agama yang Kristen boleh masuk Islam di sekolah yang Islam, terus Islam boleh masuk di sekolah yang Kristen. Nah, ketika pada pembelajaran berbasis agama, ketika ada siswa yang di sekolah Kristen, apakah nanti dari pihak sekolah itu ketika pembelajaran agama apakah dicarikan guru agama sendiri atau nanti ketika mata pelajaran agama itu nanti dijadwalkan beda. Maksudnya ya nanti dicarikan jadwal setelah bimbingan pulang sekolah atau bertepatan pada jadwal mata pelajaran seperti itu. Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaannya Adnan Rizky ya. Di sini saya Rumeka. Tadi Mbak Sinta bilangnya bukan agama boleh masuk Kristen ke Islam atau gimana. Itu lebih ke perennialisme. Itu tuh bisa di implementasikan di sekolah kayak Muhammadiyah, khususnya Islam. Nggak cuma Muhammadiyah, tapi juga bisa Katolik dan agama lain kelas. Itu tetap satu mata pelajaran di jam yang sama. Cuman tempat untuk yang Kristen, agama-agama yang itu beda tempat. Misalnya yang di kelas itu khusus yang Islam, sedangkan yang di aula itu khusus yang non-Islam. Begitu Mas Afnan. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Mungkin ada kelas ada yang mau bertanya. Permisi, apakah saya boleh bertanya? Boleh, silahkan. Terima kasih untuk kelompok terakhir. Mohon izin, saya Destiara Kusuma, NPM 191443024. Di sini saya akan menanyakan apa kelebihan dan kekurangan dari filsafat perennialisme. Itu yang saya tanyakan, kelebihan dan kekurangan filsafat perennialisme jika kita gunakan di dalam pendidikan itu apa? Terima kasih. Saya mau izin menjawab dari Destiara ya, untuk kelebihan dan kekurangan dari filsafat pendidikan perennialisme. Nah, yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya itu tadi dari filsafat pendidikan perennialisme itu berbasis dari literasi budaya. Jadi memperkenalkan dari siswa juga budaya kita, budaya Indonesia tadi. Yang kedua itu adalah perennialisme tadi berbasis membaca literasi. Jadi peran guru itu lebih menekankan pada membaca. Kalau kita lihat sekarang ini kan literasi anak muda sekarang sekolah itu sangatlah sedikit. Nah, dari situlah filsafat perennialisme itu mempunyai kelebihan di situ. Nah, itu kelebihan. Untuk kekurangan, bentar ya. Kekurangan dari filsafat pendidikan perennialisme itu tadi guru hanya berperan untuk menekankan literasi atau membaca kepada siswa. Jadi untuk guru harusnya kan pada zaman sekarang ini guru itu juga berperan aktif untuk menggerakkan siswa dalam pembelajaran. Itu kekurangan. Gimana Mbak? Mbak Destiara. Oh ya, sudah cukup, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Oh ya, sama-sama. Ini sudah saya kembalikan ke Afrizal untuk ditutup. Silakan, Zal. Ya, kembali lagi kepada saya. Ini Mbak Eka mau mengasih kesimpulan nggak ini Mbak Eka? Ya, boleh. Ya, udah silakan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah aliran perennialisme adalah merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Nah, di sini pendidikan aliran ini tuh tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Dan kayak Mbak Sinta tadi membaca, oleh sebab itu peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih, berpikir sejak dini. Jadi perennialisme juga memiliki formula mengenai jenjang pendidikan beserta kurikulum, yaitu pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan adult education. Udah segitu Mas Afrizal, silakan boleh ditutup. Mati. Udah Mbak Eka? Sudah Ya. Mas Afrizal. Arjun mungkin ada yang mau nambahin? Mas Arjun mau nambahin nggak? Monggo, masih ada waktunya. Kalau enggak ya enggak, saya tutup ya. Soalnya mau bazir paketan kalian. Mungkin
Itu saja dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Afrizal. Terima kasih Afrizal. Terima kasih Mas Afrizal. Terima kasih Mas Afrizal. Cuman, boy. Jangan begitu ya lain kali. Bodoh amat.